Partisipasi itu menentukan kualitas demokrasi substantif. Tapi ingat partisipasi ada 2 macam. Ada namanya mobilized participation, ada yang namanya substantive participation. Bagaimana sih sebenarnya green konstitusi? Karena saya tahu, teman-teman, para civilians bahwa konstitusi yaitu pasal 3 bahwa Indonesia adalah negara hukum, ya kan? Sedangkan gimana sih perkembangan green konstitusi dan blue konstitusi? Dalam sejarah umat manusia, eee, dikembangkan ide dan praktek namanya demokrasi. Nah, supaya apa? Supaya jangan hanya segelintir orang yang berkuasa, tapi banyak orang, bahkan semua orang. Itu idenya. Tapi dalam praktek di kemudian hari, demokrasi pun banyak kekurangannya. Demokrasi itu mengutamakan jumlah orang. Siapa yang banyak dia menentukan, padahal jumlah mayoritas orang belum tentu benar, belum tentu adil, gitu loh. Maka demokrasi hanya mengandalkan jumlah mayoritas orang, itu tidak sehat. Misalnya, cara mengekspresikan pendapat orang banyak itu melalui pemilu. Nah, kalau sudah pemilu, sudah 58% rakyat memilih presiden, ya sudah, berarti dia bisa berbuat segala-galanya. Misalnya gitu kan. Betul. Nah, itu atas nama demokrasi, itu kekurangannya. Maka di sepanjang sejarah umat manusia, para filosof menambahkan di samping suara mayoritas, ada juga suara keadilan, suara minoritas. Maka muncul pengertian the rule of law, not of man. Kalau demokrasi hanya mayoritas, demokrasinya prosedural, formalistik. Tapi kalau mau substansial, maka demokrasinya itu harus diimbangi oleh suara, ya, suara dari luar kekuasaan. Suara dari luar kekuasaan itu, ya kan, memang benar sudah di TPS sudah waktu memilih. Tapi selama 5 tahun, suara di luar kekuasaan itu tidak tercermin di TPS, tapi tercermin di kebebasan berpendapat, kebebasan berorganisasi, freedom of thought, freedom of the press, gitu-gitu. Nah, maka suara publik yang digaungkan melalui media, digaungkan melalui demo, unjuk rasa, kadang-kadang dengan kekerasan, bakar-bakar ban, ya kan misalnya. Ya nggak apa-apa, sepanjang nggak sampai membunuh orang. Jadi pemilu itu kan 5 tahun sekali, tapi itu namanya 5 yearly politics. Politik 5 tahunan, nah itu ditentukan di TPS. Tapi day to day politics itu ditentukan oleh ruang publik yang diisi oleh suara macam-macam orang, meskipun orang itu tidak berkuasa. Ya kan, termasuk kalian mahasiswa. Partisipasi itu menentukan kualitas demokrasi substantif. Tapi ingat, partisipasi ada 2 macam. Ada namanya mobilized participation, ada yang namanya substantive participation, genuine. Partisipasi yang genuine, yang sejati. Satunya lagi yang dimobilisasi. Misal, mau bikin undang-undang, rancangan undang-undangnya disosialisasikan ke semua perguruan tinggi, bikin seminar, gitu kan. 50 perguruan tinggi, seminar, ya kan. Tapi itu nggak didengar, yang didengar adalah konseptornya aja. Tapi seolah-olah sudah ada partisipasi publik. Itu mobilized participation, partisipasi sebagai proyek.
Jangan terkecoh, itu bukan partisipasi yang sejati, gitu loh. Itu namanya mobilisasi dukungan dengan cara seperti partisipasi. Nah, itu namanya mobilize participation. Partisipasi yang sejati, ya ini kebebasan berpendapat, kebebasan berorganisasi, kebebasan berpikir meskipun ngawur-ngawur, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kan yang akan menentukan itu public policy making yang berwenang, itu nanti akal sehat yang akan ya, mendengarkan itu, yang paling mana yang paling masuk akal, itu yang akan diadopsi jadi public policy. Tapi suara alternatif penting sekali. Itu maknanya partisipasi. Makanya sudah dijamin di pasal 28 Undang-Undang Dasar kita. Ya, kebebasan berserikat, kebebasan berpendapat, itu loh, ya. Jadi jangan lupa, gitu, Siap, Prof. ya. Tapi ingat nih, kamu menggunakan istilah civilian, bukan sivilis, bukan ya. Civilians, Prof. Ya, kalau bahasa kitanya warga, warga, gitu. Nah, hak-hak konstitusional dalam konstitusi ada 2 macam, ada hak asasi manusia, ada hak asasi warga. Jadi yang satu constitutional citizens right atau citizens constitutional rights, yang satu lagi human rights. Constitutional human right. Bedanya apa? Kalau human rights semua manusia terlepas dia warga negara apa bukan. Orang asing pun harus dilindungi hak asasinya. Tapi kalau citizens constitutional right hanya warga negara saja. Misalnya hak untuk dapat pekerjaan. Pemerintah wajib menyediakan lapangan kerja. Ah, itu pasal 27, hak warga negara. Tapi hak asasi manusia untuk bekerja itu HAM juga. Tapi tidak ada tanggung jawab negara membantu menyediakan lapangan kerja bagi orang asing. Tapi bagi warga sendiri wajib hukumnya. Nah, itu bedanya. Maka kalau ada pekerjaan jangan kasih ke orang lain. Orang dari Hong Kong, orang dari sana lain. Ya tukang cangkul aja, bahaya tukang cangkul sini, gitu. Anda harus bersuara. Hak Anda sebagai warga Republik Indonesia diambil alih orang-orang oleh orang lain karena polisi yang keliru. Disuarakan. Gitu loh. Kalau enggak diem aja ya berarti benar semua. Berarti boleh ya, Prof, ya, untuk menyuarakan aspirasi ya, Prof, ya? Kok boleh? Harus. Lebih payah. Jadi bukan paduai, payah. Ya kalau sudah ada ya udah. Nggak usah semuanya. Nggak usah demo semua. Oke, apa lagi? Dengan ini, Prof, sistem hukum, Prof, tadi kan dibahas tentang partisipasi warga negara. Bagaimana tentang demokrasi? Nah, sistem hukum kita melihat, banyak perubahan-perubahan, Prof. Perubahan itu misal dalam konteks kita melihat sistem hukum ini bahwa saya membaca ada gium yang mengatakan bahwa manusia itu akan selalu berkembang dan hukum akan tertatih-tatih mengikuti perkembangan itu. Nah, dan itu saya rasa selaras misalnya dalam KUHP yang baru misalnya, Prof, yang akan nanti diterapkan di 2026. Itu kan selama 70 tahun baru direvisi, Prof. Terus sekarang yang banyak diperdebatkan persoalan RUU KUHP. Terus kemarin ada, undang-undang TNI yang banyak didiskusikan di halayak publik. Nah, kira-kira bagaimana sih sebenarnya sistem hukum yang baik itu, Prof? Ya, hukum kita ini sebagai negara dengan tradisi civil law membuat undang-undang. Kalau negara common law enggak terlalu menganggap penting undang-undang itu, yang penting kalau ada masalah bawa ke pengadilan. Nanti putusan pengadilan jadi hukum, makanya namanya judge-made law. Jadi dia lebih lebih adaptif, lebih fleksibel gitu. Semua masalah bawa ke pengadilan. Nah, itu judge-made law, itu common law. Kayak di Inggris, di Amerika, di Australia. Kalau kita ini enggak, kita civil law. Jadi membuat peraturan perundang-undangan yang ciri dari undang-undang itu suka gampang mudah ketinggalan. Apalagi di zaman disruptif teknologi sekarang ini cepat sekali ketinggalan. Jadi baru kita bikin, 5 tahun kemudian udah ketinggalan zaman. Betul betul.
Apalagi KUHP bikinan Belanda, wah gila, banyak sekali ketinggalannya. Nah jadi memang kita itu ada masalah dari segi kelemahan sistem hukum. Tapi yang kedua, hukum kita ini memang belum ajat, belum mantap gitu. Misalnya urusan pemilu, setiap 5 tahun kita bikin 5 undang-undang pemilu. Nah, udah selesai, diputus lagi oleh MK. Jadi belum stabil. Bandingkan dengan negara yang sudah ratusan tahun, ya kan? Kayak misalnya di Eropa itu, Jerman, Belanda. Coba you tanya, ada nggak itu undang-undang tentang pemilu nomor berapa, pasal berapa? Nggak ada yang tahu tuh. Karena setiap 6 bulan ada pemilu, sudah berabad-abad. Jadi nggak ada lagi yang nanya nomor berapa. Karena aturan pemilunya berubah lagi sudah 3 abad yang lalu. Itu loh. Jadi sudah stabil. Kita ini belum. Nah, jadi mesti sabar dikit tuh. Ya, kalian yang muda-muda mesti sabar. Ya harus ditata, diperbaiki. Undang-undang dasar kita aja sudah mengalami perubahan 4 kali. Itu kan sudah layak untuk dievaluasi. Banyak kekurangannya. Maka saya menganjurkan diadakan perubahan kelima sekarang. Jangan hanya untuk memperkenalkan GBHN kembali, menyeluruh sistem lembaga perwakilan rakyat masa 3. Ada MPR, ada DPR, ada DPD. Seluruh dunia kalau nggak cuma 1 parlemen, 2 paling banyak. Kok kita ada 3? Ngapain kok harus 3? Tadinya waktu mau reformasi kita mau bikin 2, bicameral namanya. Tapi berdebat gak habis-habis. Ada yang menganggap bicameral sama dengan negara federal. Maka akhirnya, ya sudah deh, DPD dibikin, tapi MPR tetap ada. Maka 3 lembaga. Dalam konstitusi Amerika, Kongres terdiri atas DPR dan Senat. Institusinya. Betul. Kalau kita enggak, MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD. Artinya ini rangkap jabatan. Maka lembaganya ada 3. Itu kan harus dievaluasi. Masa orang lain bicameral, kita trikameral. Gitu loh. Ya kalau memang ada faedahnya, bagus. Tapi kalau tidak ada, ya kita evaluasi lagi lah. Kita bikin 2 saja. Itu contohnya. Jadi memang sistem politik, sistem hukum kita belum stabil. Harus ada perbaikan-perbaikan. Nah, tapi di tengah kayak begitu, kualitas demokrasi kita pun belum meningkat, malah turun. Iya, betul. Kita ini negara demokrasi terbesar. Karena orang keberapa? Ketiga. Menurut saya enggak, bukan ketiga. Ke-1. Kita nomor 1. Karena demokrasi yang paling pokok, paling penting, pemilihan kepala negaranya bagaimana? Pemilihan presidennya. Nah, pemilihan presiden di seluruh dunia sekarang, ya, dari 6 presiden yang dipilih terbanyak oleh rakyatnya di seluruh dunia, di sepanjang sejarah, kita 3. Presiden yang nomor 1 terbanyak seluruh dunia dalam sejarah, Prabowo. 97 juta ya itu tahun 2024. Itu. Yang kedua, Jokowi 87 juta 2019. Yang ketiga dan keempat baru negara lain. Donald Trump, Joe Biden, kemudian Presiden Rusia, karena dia dapat pemilihan terakhir itu 2024, dia dapat 78% sendirian, ya kan? 84%, makanya jadi tinggi. Tapi yang nomor 6 SBY. Kembali lagi ke Indonesia. Maka dari 6 presiden yang dipilih terbanyak oleh rakyat, kita ini 3. Nomor 1, nomor 2, dan nomor 6. Maka saya selalu bilang, Indonesia is the first largest democracy in the world. The first. Tapi kualitas, indeks kualitas, ranking kualitasnya berapa? Nomor 59. Jadi 2023, 50, ya, 4. 53, 54. Turun sekarang jadi 59.
Jadi kualitas demokrasinya memburuk. Siap. Ini harus diperbaiki. Jadi sementara demokrasi harus kita perbaiki, hukum harus kita tata, muncul pula problem baru, lingkungan hidup. Iya, betul betul, Bro. Lingkungan hidup, seluruh dunia ngomongin lingkungan hidup. Betul. Dan salah satu negara penyumbang terbesar emisi gitu ya, Iya, Bro. Indonesia. Yang paling banyak ngirim asap ke Singapura, Indonesia. gampang menghancurkan Singapura, Malaysia gampang, kirim asap aja. Jadi Indonesia ini negara yang subjek paling banyak bikin polusi. Tapi pada waktu yang sama Indonesia juga negara yang paling terancam tenggelam. Ya kita ini terancam tenggelam jadi korban. Pelaku juga korban. Juga double jadinya, Bro, ya? Cuma alhamdulillah kita tidak sibuk urusan lingkungan hidup. Semua pemimpin dunia sibuk sekali. Pidato nih mengenai climate change. Alhamdulillah kita enggak. Padahal kita ini terancam. Siapa yang pernah pergi ke Marundasan? Itu tahun 90-an, tahun 95 ada masjid dibangun. Masjid dibangun itu maksudnya untuk sholat Jumat. Nah, coba lihat sekarang sesudah 30 tahun. Itu masjid udah tenggelam di tengah laut. Itu jendelanya udah separuh. Padahal itu masjidnya masjid beneran, bukan musola, bukan kayu. Artinya dalam waktu 30 tahun, yang tadinya di atas, ya kan, kira-kira kalau Jumatan kira-kira 3 meter lah. Paling rendah, 2 meter di atas laut, 3 meter. Sekarang udah tenggelam. Jadi di akhir abad ini, siapa nih yang tinggal di Jakarta Utara? Hati-hati, pindah cepat ke selatan. Ini pada tenggelam semua. Artinya Indonesia ini terancam. Gitu loh. Tapi kita nggak sibuk. Nah, demokrasi itu salah satu penyumbang rusaknya lingkungan hidup. Demokrasi itu mengutamakan kebebasan individu. Antroposentris. Ya. Konsep kekuasaan yang sangat antroposentris mengutamakan peranan individu manusia. Dan kebebasan individu manusia inilah yang menyebabkan lingkungan alam jadi rusak. Lingkungan alam jadi rusak. Gitu. Maka saya sejak lama memperkenalkan konsep, bahkan di buku saya itu saya bahas egokrasi. Nah, ini konsep baru tentang konsep kekuasaan masa depan. Jadi jangan hanya mengandalkan demokrasi, ya, yang mengimpikan kekuasaan di tangan orang per orang, kedaulatan rakyat di tangan orang per orang. Ini mulia sekali, tangan orang per orang, hebat sekali. Tapi itulah daya rusaknya kepada lingkungan, bikin hancur. Nah, maka harus dipahami ekokrasi kekuasaan oleh lingkungan. Jadi konsep kedaulatan sudah saya tulis tahun 90 dulu. Ya. Loh, kedaulatan rakyat dan pelaksanaannya di Indonesia sudah saya bahas di situ. Ada kedaulatan Tuhan namanya teokrasi. Kedaulatan itu maksudnya kekuasaan tertinggi di tangan Tuhan, teokrasi. Kalau kekuasaan tertinggi di tangan rakyat itu namanya demokrasi. Kalau kekuasaan tertinggi di tangan di hukum, di aturan, itu namanya nomokrasi. Negara hukum, nomokrasi. Tapi kalau kedaulatan tertinggi ada di lingkungan alam, itu namanya ekokrasi. Di Undang-Undang Dasar tahun Konstitusi Ekuador tahun 2008, itu sudah diadopsi konsep baru tentang hak asasi lingkungan hidup. Kalau hak asasi manusia itu sejak 1789, Revolusi Prancis. Jadi di dalam konstitusi Prancis itu, Declaration of the Rights of Man and of Citizens itu dijadikan preambul konstitusi Prancis. Kayak kita Piagam Jakarta jadi preambul.
Undang-Undang Dasar 45. Prancis itu, deklarasi hak asasi manusia dan hak warga, jadi preambul. Nah, di situ konsep lingkungan hidup bagian dari hak asasi manusia. Hak dan itu pun terakhir pasal 28H Undang-Undang Dasar kita, ya mengadop ide Green Constitution, saya bahas di buku saya itu masih tetap menempatkannya dalam konsepsi HAM, hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Jadi itu HAM, hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Bahkan pasal 33 ayat 3 kan, pembangunan ekonomi berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Nah, itu sustainable development. Jadi di konstitusi Undang-Undang Dasar 45 ini sudah sangat green. Tapi kalau you bandingkan dengan greennya konstitusi Ekuador masih kalah. Kita masih memahami lingkungan dalam konteks HAM. Di sana bukan sama ini HAM, ini hak lingkungan. Sederajat. Pancayat itu hak lingkungan. Jadi lingkungan hidup kalau misalnya ya, misalnya dirusak, maka siapa saja boleh mewakili lingkungan hidup ke pengadilan. Maka posisi legal standing dari siapa saja yang mengajukan permohonan lebih terbuka dibanding HAM. Ya HAM sudah bisa setiap orang yang merasa ada kebijakan yang merugikan hak atas lingkungan yang baik dan sehat, dia bisa mengugat ke pengadilan. Citizens lawsuit, ya kan? Nah, tapi konsep pancayatnya di Ekuador itu lebih 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 tegas lagi bahwa burung, gunung, sungai punya hak asasinya sendiri. Ibaratnya dia bisa datang ke pengadilan, cuma kan dia nggak bisa ngomong. Harus ada yang ngomongin, ada keterwakilan, ada yang mewakili lingkungan. Tapi posisinya sangat kuat. Ini untuk mengawal hawa nafsu ekonomi dan demokrasi kapitalistik. Demokrasi itu adalah pasar politik, pasar kekuasaan. Kapitalisme, pasar kekayaan. Dua-duanya itu orientasi pasar. Siapa yang banyak sahamnya di pasar, jumlahnya, dia yang menentukan. Padahal belum tentu benar. Jadi kalau penguasa politik atas nama mayoritas suara rakyat berkolaborasi dengan penguasa bisnis atas nama mayoritas jumlah saham, rusak lingkungan hidup, diancam sama dia. Dia hanya mencari untung untuk dirinya sendiri. Nah, kalau kamu nggak bersuara, dari mana? You hanya mewakili aja lingkungan punya hak asasinya. Gitu loh. Ini ya apa namanya? Ya sambil menata sistem hukum, menata sistem politik demokrasi, ini jangan lupa gerakan ekokrasi, Mas Devan. Gitu loh. Apalagi orang Islam, orang beragama. Islam itu rahmatan lil alamin. Bukan hanya linas, tapi lil alamin. Maksudnya lil burung juga, lil gunung juga, lil planet juga. Alam semesta ini haruslah mendapat manfaat dari keberadaan kita. Kita harus jadi rahmat bagi semua. Coba pergi ke Ancol. Burung, banyak burung tuh. Begitu kita dalam, pada pergi semua. Burung pun takut dengerin. Anda tahu, negara dengan jumlah hewan liar yang terancam punah paling banyak di seluruh dunia itu Indonesia. Jadi hewan liar kita banyak banget dan semua terancam punah karena manusia tidak menjadi rahmat bagi mereka. Manusia menjadi musuh bagi mereka. Burung aja takut dengan kita. Nah, satu hari saya ngajar di Melbourne. Jalan saya. Di depan saya ada orang jalan. Tiba-tiba ada tupai jatuh ke sini, ke baunya. Saya berhenti kaget.
Dia nggak ada masalah, jalan, itu tupai turun, masuk ke taman. Dalam hati saya, "Wah, kalau di Jakarta bagaimana ini nasib tupai?" Itu, karena kita tidak ramah dengan hewan. Nah, bisa ndak ini jadi gerakan? Ya, ekokrasi bukan hanya konsep ide-ide, ya kan, wacana, tapi bagaimana itu jadi perilaku, perilaku kita. Karena kita ini nanti ya lama-lama akan dapat itu data-data baru, data sejarah. Misalnya Gunung Padang. Ya, 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 betul, betul. Itu kan sudah berdebat panjang tuh. Ada yang bilang ini 2000 tahun sebelum Masehi. Ada yang masa 2000 cuma 1000 kok. Ada yang bilang gitu. Tapi ada yang bilang masa 2000 itu cuma 200 tahun sebelum Masehi. Terlepas mana nanti yang benar, yang jelas kan sebelum Masehi. Yang kapan kita pun baca sejarah Indonesia sebelum Masehi? Nggak ada. Kalau di Eropa kan bicara ribuan tahun. Di Yunani, di Romawi, itu kan orang bicara ribuan tahun. Sejarah kita baru mau ditulis, Bro. Baru abad pertama, kedua itu pun nggak sampai sekarang Sriwijaya aja belum kelar gitu. Nah, jadi ya suatu hari nanti akan ketemu bahwa Indonesia ini one day ini pusat peradaban masa lalu. Gitu loh. Seperti yang ditulis di buku The Lost Continent Finally Found Indonesia oleh Alisio Santos yang saya kasih pengantar tuh. Satu lagi Eden in the East, ya, surga di timur. Tesis dua-duanya itu menggambarkan dulu Indonesia ini satu benua. Sebelum pecah menjadi 17.000 pulau. Maka teori bahwa nenek moyang kita dari Yunan itu sudah mulai menghadapi masalah. Banyak orang sudah nggak percaya lagi. Karena terbalik, orang Yunan itu dari sini dulu. Kalau menurut teorinya Eden in the East, Oppenheimer, semua peradaban masa lalu di wilayah pantai. Jauh ada di gunung Himalaya. Bagaimana mereka mau ke gunungnya zaman Nabi Adam? Dia hidupnya itu di pinggir laut. Gitu loh. Nah, sampai kemudian di sini pecah jadi 17.000 pulau. Ini lari naik ke atas menyelamatkan diri, maka sampailah ke gunung Himalaya. Jadi pusat peradaban zaman Nabi Nuh dulu di sini itu kira-kira. Gitu loh. Nah, ini untuk manas-manas ya. Ya, kayak ini jangan-jangan tetangga sini tuh rumahnya Nabi itu dulu. Nah, jadi kemungkinan itu biar nanti sejarah yang akan menulis ulang. Yang jelas kesadaran kita tentang masa peradaban masa lalu bangsa kita ini harus mendapat perhatian serius, termasuk di dalamnya kesadaran ekokratis. Oke, terima kasih. Oke. Assalamualaikum. Terima kasih banyak, Prof, atas materi pada sore hari ini. Saya rasa teman-teman sangat tercerahkan dan banyak masukan-masukan yang saya rasa dan kita semua merasakan bahwa rasa-rasanya itu terjadi hari ini.